Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. kata Yesus lagi kepada mereka. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu.
Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya,
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Lukas 6, Kompas Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Hal ini membuat orang Farisi menuduh bahwa Yesus dan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Pada kenyataannya, Tuhan Yesus menegur dengan keras bahwa orang Farisi telah melakukan penafsiran yang ekstrim mengenai hari Sabat. Tuhan Yesus menyatakan bahwa hari Sabat harus diisi dengan benar, jangan hanya upacara rutinitas keagamaan dan mengorbankan kebutuhan penting manusia untuk makan. Dan Yesus berkata bahwa Ia adalah Tuhan, penguasa, pemegang otoritas atas hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari perhentian, itu harus digunakan agar manusia meninggalkan pekerjaan sehari-hari serta meninggalkan usaha mencari keuntungan material, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan, mengatur waktu teduh dengan Tuhan, dan juga untuk membina hubungan yang baik antar sesama manusia. Jadi itu konsep yang benar mengenai hari Sabat. Jangan disimpangkan dengan seperti apa yang dipikir dan dianggap benar oleh orang Farisi. Hari Sabat adalah kesempatan untuk mereformasi rohani dan juga jasmani. Nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya mengenai Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pengertiannya sama. Tuhan mau mengatakan bahwa Dia adalah pemegang otoritas pada hari Sabat dan setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari Sabat harus diisi untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama, agar banyak orang boleh mengenal kasih Kristus melalui kehidupan orang percaya. Lihatlah selanjutnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Sebelum Yesus melakukan hal tersebut, ayat 12 berkata, "Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah." Berulang-ulang Tuhan Yesus meluangkan waktu sendirian untuk berdoa, untuk memberi pujian penyembahan yang tertinggi, untuk memohon hikmat dan kebijaksanaan, khususnya saat hendak mengambil keputusan penting. Apabila Yesus Kristus, Anak Allah yang sempurna, meluangkan waktu semalam suntuk untuk berdoa kepada Bapa, ketika Ia harus mengambil keputusan penting, betapa lagi saya dan saudara sebagai manusia, ya, kita perlu Tuhan. Ya, kita tanpa Tuhan penuh dengan kelemahan, penuh dengan kurang hikmat, tetapi bersama Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh meluangkan waktu dalam doa, hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga, membuat kita menjadi mengerti, menjadi berhikmat, mampu menguasai diri, dan bisa maksimal menjalankan kehidupan Tuhan hendaki bagi kita. Amin. Saudara, selanjutnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ini sama dengan apa yang tercatat dalam Matius 4 mengenai khotbah di bukit. Dikatakan banyak orang datang untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, dan mereka berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan banyak orang disembuhkan. Kuasa Roh Kudus, ya, kuasa dari tempat maha tinggi, memberikan kuasa bagi
orang-orang untuk melayani Tuhan. Yesus lalu mengajarkan mengenai ucapan bahagia dan juga celaka. Ayat 20 sampai 23 mengajarkan yang pertama, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena di dunia ini hanya sementara, tapi kalau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan memiliki kerajaan Allah, kerajaan sorga yang kekal dan selama-lamanya. Kuncinya adalah hidup sungguh kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Kelaparan, kekurangan di dunia ini sementara, tetapi kalau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi, taat kepada Tuhan, ada waktunya. Yang pasti di sorga tidak akan ada kelaparan. Yang ada hanyalah sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera. Jadi harus sungguh-sungguh percaya, taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Kalau kita menangis karena banyak persoalan dalam kehidupan, tetapi menangislah dalam iman kepada Yesus Kristus, karena akan ada waktunya. Di sorga nanti kita akan bergembira, hidup berbahagia, karena Tuhan ada bersama kita. Yang keempat, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, jika karena Kristus. Kata ini adalah kata ganti bagi Kristus. Karena Yesus Kristus, orang membenci kamu, orang mengucilkan kamu, orang mencela kamu, orang menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga. Haleluya. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi, orang benar, utusan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, para pengikut Yesus hendaknya bersukacita dan bergembira, bila karena kesetiaan kita kepada Kristus, kehidupan kita yang saleh dan benar itu dicela, dicemooh orang, bahkan dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Itu artinya hidup kita benar. Karena pada waktu-waktu yang lampau, orang juga menganiaya, mempersekusi hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabinya. Tuhan Yesus juga termasuk yang dianiaya, dibenci oleh dunia. Jadi tetap berdiri teguh, jangan goyah, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus berdiri teguh sampai Tuhan berkata, selesai. Nah, selanjutnya di ayat 24 sampai 26, celaka kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Celaka kamu kalau sekarang ini kenyang, ya, karena kamu akan lapar. Celaka kamu kalau sekarang ini kamu tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celaka kamu jika semua orang memuji kamu, karena dulu nenek moyangmu juga memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, Yesus sedang berbicara mengenai orang-orang yang mengandalkan kehidupan, memusatkan kehidupan, tujuan hidup, kebahagiaan hidup hanya kepada hal-hal material, kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan lain sebagainya di luar kepada Kristus. Ya, itu akan binasa sesaat lagi. Ya. Bahkan dikatakan nabi palsu sering disukai oleh orang-orang yang tidak setia kepada Kristus. Sebab itu pengharapan sukacita kita hanya kepada Kristus dan bukan yang lain. Dan kalau karena Kristus kita mengalami susah, berbahagialah, teguhlah, percayalah, upah kita besar di sorga. Amin. Selanjutnya Tuhan Yesus mengajari bagaimana mengasihi musuh. Yesus memberikan cara dan teladan bahwa kita harus hidup
bersama-sama dengan baik dengan orang lain. Mengasihi musuh berarti peduli, prihatin kepada keselamatan kekal mereka. Karena tahu betapa tragisnya nasib yang menanti orang-orang yang hidup melawan Tuhan, yang tidak mau taat, yang tidak mau percaya. Jadi mengasihi musuh berarti mendoakan mereka dan berusaha dengan sungguh untuk menjalani hidup tetap baik walaupun orang tidak baik. Mendoakan dan membawa mereka kepada Kristus, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, dan oleh anugerah Tuhan mereka boleh lihat kemurahan Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Mengasihi musuh bukan berarti diam saja terhadap pelaku kejahatan, tetapi jika memang perlu, demi kemurahan Tuhan, demi kehormatan Tuhan dan kebaikan sesama, maka kita juga perlu bertindak dengan tegas dan jelas untuk menghentikan kejahatan. Jadi itu yang Tuhan mau. Selanjutnya mengenai menghakimi orang lain, saudara-saudara, dan juga pohon dan buahnya. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan menghakimi, sebab kita juga akan dihakimi. Jangan menghukum, sebab kita juga akan dihukum. Berilah, maka akan diberi, sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi sikap yang baik kepada sesama. Sikap yang baik kepada sesama. Karena Tuhan adalah hakim yang adil dan Dia adalah pembela yang berkuasa. Supaya kita semua dapat menghasilkan buah dari pertobatan kita. Ya, buah dari pertobatan kita. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kita diajar untuk melakukan yang baik, yang benar, supaya dari dalam hidup kita Tuhan dipermuliakan. Ayat 45, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati adalah pikiran atau pusat perilaku, ya. Cara kita hidup itu ditentukan dari pikiran, ya. Jadi Tuhan mau hidup kita, batin kita, pikiran kita itu benar, sehingga kita sanggup melakukan, mengatakan yang benar, sanggup menguasai diri. Pikiran kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu penting sekali untuk kita sungguh-sungguh setiap hari membaca firman, merenungkannya, serta melakukannya. Kita minta Roh Kudus menguasai dan memampukan kita setiap hari, agar hidup kita menghasilkan buah pertobatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terakhir mengenai dua macam dasar, Tuhan jelas berkata, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika kehidupan datang dengan kesulitan, seperti diumpamakan air bah dan banjir, rumah itu tetap teguh dan kokoh. Tetapi kalau orang hanya dengar firman Tuhan, tapi bukan menjadi pelaku firman, maka ketika hidup ini datang dengan kesulitan, godaan, tantangan, dia akan roboh dan rusak. Tuhan mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tahu Allah Roh Kudus akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Ia Immanuel. Amin.